Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auriza Rahma Pratiwi dengan NIM P37326119008. Di sini saya akan memaparkan tentang GCS dan juga tentang cara mengukur tingkat kesadaran dengan kondisi pasien somnolen. Selamat menyaksikan. Nah, GCS adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran pada seseorang, baik itu dalam keadaan kesadaran penuh atau dengan keadaan koma. Nah, pada nilai GCS ini terdapat 3 pemeriksaan. Yang pertama yang bisa disebut dengan EVM. E-nya itu atau respon mata. Jadi pada respon mata itu nilai tertingginya 4 dan nilai terendahnya 1. V, respon verbal. Pada respon verbal nilai tertingginya itu 5, lalu nilai terendahnya 1. Lalu ada M-nya itu motorik, nilai tertingginya 6 dan nilai terendahnya 1. Lalu kita masuk ke tingkat kesadaran pasien pada somnolen. Jadi somnolen ini adalah kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsangnya berhenti akan tertidur kembali. Nah, pada kondisi somnolen ini nilai tingkat kesadaran itu nilainya 9 sampai dengan 7. Ya, di sini saya akan mempraktikkan pengukuran kondisi tingkat kesadaran pada kondisi pasien somnolen. Meliputi 3 pemeriksaan, yaitu yang pertama yaitu respon mata, V itu respon verbal, dan M itu respon motorik. Nah, pada respon mata ini nilai kesadaran nilainya itu yang paling tinggi 4, kalau yang terendahnya 1. 4 itu pasiennya itu spontan bisa membuka mata tanpa kita suruh. Nah, bisa kita lihat pada kondisi pasien ini, pasiennya sudah menutup mata, maka kita turunkan nilainya menjadi 3, di mana 3 itu kita beri rangsangan berupa suara. Contohnya seperti ini. Permisi Bu, bisa buka matanya? Ya, pasien bisa membuka matanya. Lalu kita lanjut ke Nah, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan verbal, di mana pemeriksaan verbal ini nilai 5 untuk nilai yang tertinggi dan nilai 1 untuk yang terendah. Jadi kalau nilai 5 ini di mana pasien itu berorientasinya dengan baik, bicaranya dengan jelas dan bisa menjawab pertanyaan dengan jelas. Kalau nilai 4 di mana pasien ini jika kita beri pertanyaan masih bisa menjawab, tetapi jawabannya itu agak lama dalam menjawab, terus bingung dan juga agak mengulang-ulang jawaban. Contohnya seperti ini. Bu, Ibu, apa Ibu tahu Ibu sekarang ada di mana? Ada di rumah sakit. Apa Ibu tahu ini hari apa? Nah, seperti itu. Masih bisa menjawab, cuma masih berpikir lama dan masih bingung. Lalu kita ke nilai yang ketiga. Nilai ketiga ini pasien menjawab pertanyaan itu tidak jelas seperti apa yang kita tanyakan. Misalkan kita menanyakan apa, lalu pasiennya menjawabnya beda dari yang apa yang kita tanyakan. Contohnya seperti ini. Permisi Bu, apa Ibu tahu ini ada di mana? Di sekolah. Ibu, ini hari apa ya Bu? Kalau nggak salah sih tahun 2019. Ya Ibu, nama Ibu siapa? Hah? Nama siapa? Nama saya? Seperti itu. Jika ditanyakan pasien tidak jelas menjawabnya. Lalu kita ke nilai yang kedua. Nilai kedua ini jika kita beri pertanyaan, pasien itu hanya mengerang, tidak ada arti. Dia tidak bisa menjawab, dia hanya mengerang saja. Contohnya seperti ini. Permisi Ibu, apa Ibu tahu sekarang Ibu ada di mana? Ibu, nama Ibu siapa? Seperti itu. Nah, pada kondisi somnolen ini nilai verbalnya kita beri nilai 2 karena kebanyakan pada kondisi somnolen ini pasien hanya mengerang saja jika kita beri pertanyaan. Kita lanjut ke pemeriksaan motorik, di mana pemeriksaan motorik ini nilai tertingginya ada 6,
nilai tertingginya 6, lalu nilai terendahnya itu 1. Dimana ke-6 ini pasien bila kita perintahkan untuk mengangkat tangan kanan, contohnya pasien langsung melakukannya, orientasinya baik. Kalau nilai ke-5 ini, jika kita beri rangsangan berupa nyeri, pasien ini melokalisir rasa nyeri atau menjauhkan rasa nyerinya. Contohnya seperti ini ya, kita beri rangsangan di kuku jarinya berupa rasa nyeri. Pasien akan menjauhkan rasa nyeri itu atau melokalisir. Nah, seperti itu, pasien menghindari rasa nyerinya. Lalu kalau nilai yang keempat itu bila kita berikan rangsangan nyeri, pasien melakukan fleksi normal atau menghindari. Contohnya seperti ini. Ya, pasien melakukan fleksi normal begini pada satu tangannya. Lalu kalau nilai ketiga itu bila kita berikan rangsangan berupa nyeri di kuku jarinya, pasien melakukan fleksi abnormal pada satu tangannya. Nah, fleksi abnormal. Ya, pada pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita jumlah nilainya. Pada pemeriksaan mata itu kita dapat nilainya 3, di mana pasien membuka matanya jika kita beri rangsangan berupa suara. Lalu untuk verbalnya kita beri nilai 2, di mana pasien mengerang saat kita memberi pertanyaan, hanya mengerang saja. Lalu pada motorik kita berikan nilai 3, di mana pasien melakukan fleksi abnormal pada saat kita beri rangsangan nyeri. Jika dijumlah nilainya adalah 8. 8 itu masuk dalam kondisi somnolen.